Smart FM. Smart Career. Sobat listener, selamat datang dalam podcast Smart Career. Tasya Rustama akan memandu Anda. Di kesempatan kali ini, saya akan mengundang pembicara yang pastinya bisa memberikan Anda inspirasi, terutama di bidang karir. Sudah ada Pak Antoni Dio Martin. Halo Pak Antoni. Hai Mbak Tasya. Ada sebuah quotes yang mengatakan bahwa fake it until you make it. Yes. Ini sebuah quotes yang kalau misalnya dibilang memotivasi, oh iya, saya bisa memasukkan dulu nih sampai saya bisa termotivasi dan nantinya saya bisa mewujudkan itu. Ya. Tapi kalau dilihat di sisi lain kan kayak menipu begitu kan, Ya. Pak Antoni? Ya. It's not something good kalau misalnya kita bilang. Ya. Kalau dalam dunia profesional sendiri, Pak Antoni, ini bagaimana ya? Apakah hal tersebut bisa diterapkan? Oke, jadi memang kata-kata ini banyak sekali dipakai dan banyak sekali diucapkan dalam beberapa termasuk sesi motivasi. Okay. Ayo dong, ketika kamu nggak yakin, ketika kamu nggak percaya, udah fake it until you make it. Itu kalimat yang banyak dipakai. Okay. Nah, sebenarnya gini, ada dua hal untuk melihat sisi ini. Betul, sisi yang pertama adalah sisi positif. Dalam arti fake it you make it itu bisa dipakai untuk mendorong kita. Misalnya contoh ketika kita kayaknya aku nggak yakin deh, kayaknya aku nggak terlalu pede deh, kayaknya aku takut deh. Ayo dong, kamu pura-pura aja berani. Toh orang nggak tahu kok, toh orang nggak ngerti kok. Nyatanya lama-lama setelah kamu berkecimpung di situ bisa kok gitu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa di dalam dunia terapi, kata fake it and make it till you make it itu menolong. Okay. Dan biasanya seringkali dipakai misalnya contoh untuk terapi-terapi fobia, trauma. Itu kadang-kadang, ayo pura-pura kamu takut dulu lewati itu, toh nyatanya ketika kamu ternyata bisa melewati, oh iya ternyata bisa. Jadi orang terbangun pedenya. Tapi hati-hati, ya kalimat ini juga bisa punya sisi dark side-nya, sisi negatifnya. Yaitu tadi, artinya itu bisa membuat orang jadi menipu, jadi pura-pura. Dan arti betul-betul melakukan pemalsuan, penipuan dengan menggunakan atas nama kalimat ini. Contoh yang menarik kalau kita ingat, Anna Delphi, kemudian Anna Delphi gitu, tepatnya kalau dibaca, dia punya banyak alias. Yeah. Atau Anna Sorokin, yang kemudian difilmkan ya oleh Netflix. Itu kan bercerita tentang seorang yang pura-pura seolah-olah dirinya adalah bagian dari selebritis dan kemudian menipu banyak orang yang ada di New York. Ya, jadi kisah ini kemudian menjadi sebuah kisah yang menarik yang difilmkan kan Inventing Anna itu. Ini menggambarkan yaitu fake it until we make it, tapi kemudian dipakai untuk menipu. Contoh yang lain yang kemudian difilmkan juga adalah yang filmnya Tinder Swindler, Daniel Leviev, yang bercerita tentang seorang pria yang kemudian berpura-pura kaya dan menipu banyak sekali wanita. Itu juga contoh. Nah, di dalam dunia yang sesungguh-sungguhnya, di dalam dunia bisnis, bahkan kita mengenal yang namanya Elizabeth Holmes, yang pura-pura seolah-olah dia sudah berhasil menemukan sebuah bisnis di mana hanya setetes darah saja orang bisa tahu penyakit diabetes, penyakit ini, penyakit itu, sampai kanker bisa cuma dideteksi hanya dari setetes darah. Dan itu membuat banyak orang begitu percayanya dengan si Elizabeth Holmes ini, namanya perusahaan itu Theranos, dan akhirnya kemudian banyak investasi dilakukan dan ujung-ujungnya ternyata perusahaan itu bohong. Ya. Tapi kalau kita perhatikan, baik si Anna, baik si Daniel Leviev ini, maupun si Elizabeth Holmes ini kan, mereka mempraktekkan fake it until you make it gitu. Yeah. Ternyata belum sampai make it ya, udah ketahuan. Iya, tapi kemudian akhirnya kan ini menipu. Yeah. Maka kita juga mengatakan bahwa ini bisa kita praktekkan, tapi harus dengan batasan-batasan yang jelas. Karena kalau dipraktekkan secara gegabah, ini malah kemudian bisa menjadi sesuatu yang kemudian merusak buat diri kita atau orang lain. Baik, bagaimana membedakan ya Pak Antoni, batas itu sampai di mana kita nih bisa melakukan itu? Karena kalau misalnya kita melewati batas itu kan udah namanya penipuan begitu kan? Nah ini gimana Pak Antoni? Jadi gini, paling enggak kita harus melihat kalimat fake it until you make it itu untuk beberapa kondisi. Kondisi pertama adalah fake it until you make it itu sebenarnya berupa doa, harapan. Jadi ketika kita mengatakan udah fake it until you make it, itu berarti kamu berharap
suatu ketika dengan cara seperti itu, ketika kejadian itu kamu tiba pada situasinya, kamu menjadi sukses dan berhasil. Makanya Anthony Robbins, motivator dunia, di bukunya Personal Power, memberikan satu ilustrasi kalimat yang sangat menarik ketika dia mengatakan, setiap kali ketika aku makan, makanlah seperti seorang raja. Sehingga pada saat ketika kamu menjadi seorang raja, kamu sudah terbiasa dengan pola makannya. Nah, kalimat itu kan fake it until you make it. Bahwa intinya sebenarnya adalah ketika kamu belum sampai di situ, bawa dirimu ke sana seolah-olah rasakan. Itu kan bagian juga the law of attraction juga. Dengan cara seperti itu kita menarik energinya sehingga nantinya kita akan mewujudkannya. Ya, jadi kalau di dalam cerita the law of attraction itu kan kita bicara mengenai bahwa salah satu bagian dari the law of attraction itu adalah bagaimana kita bisa memanifestasikan, yaitu dengan cara berpura-pura as if kita sudah hidup di dalam dunia itu. Meskipun kamu masih miskin, bayangkan, imajinasikan bahwa kamu sudah kaya sehingga rezeki akan datang pada kamu. Ya, nah ini adalah bisa dilihat secara positif kalau itu adalah harapan dan doa. Nah, jadi satu harus dibatasi, itu adalah sebuah harapan gitu. Jadi jangan menjadi sesuatu yang berlebihan di situ. Karena saya juga pernah kenal waktu ketika saya bekerja dulu ada orang yang dia seringkali berbohong. Jadi dia sebenarnya nggak punya mobil dan bercerita bahwa mobil saya sedang di bengkel tuh. Ya, nah itu menjadi sesuatu yang sangat tidak baik. Karena itu bukan lagi berandai-andai harap, tapi itu udah berbohong gitu. Nah, kondisi yang kedua adalah kalau itu adalah sebuah realita, jangan fake it gitu. Misalnya contoh, ketika dokter sudah mengatakan bahwa kita divonis kena penyakit kritis tertentu. Fake it until you make it itu akan sangat bisa malah merusak, malah berbahaya. Gua bayangkan kamu nggak sakit, bayangkan kamu baik-baik saja. Mau gimana baik-baik saja? Dokter sudah memvonis bahwa Anda kena penyakit kritis. Satu-satunya adalah menerima kenyataan itu dan melakukan perobatan sesegera mungkin. Nah, kadang ada orang yang kemudian mengatakan fake it until you make it. Udah pura-pura seolah-olah kamu nggak sakit. Toh nanti penyakitnya akan kabur. Nggak juga gitu. Malah banyak orang yang bertambah parah sampai akhirnya meninggal gara-gara hal seperti itu. Nah, kondisi lainnya adalah yang juga penting. Kondisi ketiga adalah kalau itu adalah sesuatu yang menyangkut pengalaman, kejadian yang sudah terjadi, ya sudah, kita nggak bisa fake it. Seolah-olah nggak pernah terjadi. Kenyataannya seperti itu, situasinya seperti itu, ya udah kita harus terima kenyataan. Misalnya contoh kalau kita di PHK, kan kita nggak fake it, udah seolah-olah kamu nggak ini. Kenyataannya, faktanya kita udah di PHK, ya sudah terima kenyataan. Tapi dari situasi itu bagaimana kemudian kita belajar untuk jauh lebih baik. Jadi ada kondisinya sebenarnya untuk mempraktekkan ini. Ada tanda bintang term and condition. Yes, apply. Nah, Pak Anthony, bedanya dengan personal branding seperti apa? Saya di kantor, saya mengaku bahwa saya ABCD. Tapi realitanya di rumah saya nggak begitu gitu. Nah, ini perbedaannya gimana? Nah, makanya sebenarnya gini, fake it until you make it, itu akan sangat bagus terkait dengan personal branding tentunya. Kalau itu kemudian mendorong kita untuk berusaha. Jadi nggak boleh cuma berhenti di statement kalimat itu. Bahwa kemudian kita berpura-pura membayangkan, aku udah kaya. Kalau nggak itu cuma akan menjadi mimpi doang. Bahwa aku membayangkan aku sudah kaya, aku udah sukses. Tapi harus ada usahanya. Bahwa usaha kita bergerak ke bayangan itu boleh. Nah, dalam personal branding, misalnya contoh ketika aku mengaku bahwa aku adalah digital marketer. Meskipun sekarang ini aku baru baca-baca bukunya gitu. Tapi aku adalah seorang digital marketer. Boleh nggak? Boleh aja gitu. Tetapi konsekuensinya adalah kamu harus betul-betul tekun dan belajar. Sehingga akhirnya kemudian kita bisa mengatakan, dulu aku pernah bermimpi, pernah bercita-cita jadi digital marketer. Dan sejak itu kemudian aku betul-betul mencurahkan energi, tenaga untuk belajar dan mendalami itu. Dan akhirnya kemudian aku bisa jadi digital marketer. Saya punya personal cerita yang menarik. Waktu itu saya masih di Jogja, di Gajah Mada. Saya punya cita-cita. Cita-cita saya adalah, mungkin karena kebanyakan nonton film gitu. Bagaimana profesor, kemudian di hall yang tangganya bersusun-susun, kemudian profesor di depan sana memberikan ceramah.
Dan saya bermimpi dan bercita-cita suatu ketika saya di luar negeri, di kampus di mana saya akan bisa menyaksikan situasi seperti itu. Dan itu dalam bayangan saya. Dan saya yakin, saya percaya saya bisa gitu. Dan akhirnya saya masih ingat, itu butuh waktu. Saya bekerja, sempat bekerja 3 tahun, dan akhirnya kemudian saya dapat kesempatan untuk melanjutkan studi saya di Vancouver. Dan menariknya adalah saat itu sama persis seperti dalam bayangan saya itu. Wow. Dan waktu itu saya nangis. Dan teman saya yang dari Thailand gitu, saya masih ingat namanya Supap gitu. Supap bertanya ke saya gitu, "Hey Anthony, why you crying?" Ya susah untuk menjelaskan ke dia. Saya membayangkan inilah manifestasi dari apa yang saya bayangkan, apa yang saya impikan, yang saya cita-citakan gitu. Jadi sebenarnya adalah kadang-kadang gini, fake it until you make it itu bisa berupa sebuah doa harapan kita. Asal kita yakin, kita percaya, tapi jangan lupa kita harus berusaha untuk mau mewujudkan itu. Itu baru akan menolong untuk kalau misalnya menyangkut personal branding. Oke, baik. Nah, Pak Anthony, Ya. kalau fake it until you make it ini dipakai Ya. untuk jangka panjang, Ya. apalagi dalam kita berkarir, Ya. apakah itu aman? Oke, seperti yang saya katakan tadi, konsekuensinya adalah kita harus belajar. Karena untuk sesuatu yang menyangkut kompetensi, apalagi kita nggak punya, itu artinya ini seperti kayak kita berjanji loh. Bahwa misalnya contoh ketika ditanya, kamu bisa nggak mengisi posisi itu? Pada saat ini kompetensi kita nggak nyampe. Iya. Tapi kita begitu yakinnya, kita begitu percayanya bahwa pada saat ketika saya di sana, saya akan bisa. Tapi saat ini kan Anda nggak punya kompetensi itu. Boleh sih optimisme, boleh. Ketika Anda sampai pada di situ, pertanyaannya adalah apakah Anda punya keseriusan untuk belajar? Sehingga bukan cuma sekedar klaim. Nah, hal yang buruk dari kalimat fake it until you make it adalah ketika orang cuma sekedar klaim. Mengatakan, aku bisa, aku mampu. Tapi tidak punya energi untuk membuktikan itu. Jadi buat saya adalah, Anda boleh mengatakan fake it until you make it. But, yang pertama bukan cuma fake it-nya. Make it-nya itu yang harus kita lakukan. Kita harus berusaha, kita harus belajar, kita harus sungguh-sungguh untuk mewujudkan bahwa apa yang tadinya kita berpura-pura ternyata bisa jadi kenyataan. Baik, nggak cuma berhenti di satu kalimat aja. Betul, begitu ya? fake it doang. Fake gitu. it doang. Betul. Kalau di dalam sisi emosi tadi, ini bisa memotivasi satu gitu kan ya Pak Anthony. Ini bisa memotivasi kita dan juga bisa sebagai doa. Betul. Tapi ini bisa menjadi sebuah imajinasi doang nggak sih Pak Anthony? Bisa. Kalau orang cuma sekedar fake it dan kemudian hanya membayangkan dan kemudian apalagi keluar dari realita dan apalagi kalau seandainya hal ilusi. seperti persis. Jadi hanya sekedar impian, cita-cita yang kemudian hanya sekedar bayang-bayang saja. Dan bahayanya fake it until you make it seperti itu. Makanya itu harus dibumikan. Buat saya adalah saya sebenarnya nggak terlalu keberatan dengan statement ini. Tantangannya adalah setelah itu bagaimana kita membuktikan. Kembali ke cerita saya waktu saya memutuskan untuk menulis buku tahun 2003. Waktu itu bersamaan juga saya punya impian cita-cita menjadi Master EQ. Waktu itu belum. Saya belum diakui, buku saya belum terbit. Tapi waktu itu saya menulis di hutan di Swedia karena saya mengikuti pelatihan waktu itu. Dan saya menuliskan saya ingin menjadi Master EQ di Indonesia. Dan waktu itu kan mau nggak mau saya harus, dengan kata-kata itu mau nggak mau saya harus membuktikan dong. Benar. Konsekuensinya adalah saya harus baca, belajar, ikut semua training yang berurusan dengan yang namanya kecerdasan emosional. Entah berapa banyak literatur yang saya harus dalami, baca. Untuk sampai pada titik itu. Jadi butuh bertahun-tahun akhirnya kemudian buat saya untuk akhirnya dengan mantap mengatakan, ya paling nggak saya menjadi salah satu expert di bidang itu. Nah artinya apa? Seperti yang saya mau katakan bahwa boleh sih kita fake it. Ya berpura-pura bahwa kita akan masuk ke dalam bidang itu seolah-olah kita adalah bagian dari hal tersebut. Memiliki bagian itu. Tapi harus ada usaha, harus ada upaya, harus ada effortnya dari kita sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk mewujudkan itu. Kalau enggak benar-benar kita fake banget gitu. Malah dijadikan nanti disangkanya penipuan begitu kan. Betul. Seperti apa yang sudah diceritakan tadi Pak Anthony di awal. Yes. Smart listeners, fake it until you make it. Abis fake it, you have to make it. Exactly. Jangan lupa untuk wujudkan itu ya. Terima kasih Pak Anthony untuk insight-nya. Dan Smart listeners, pastikan Anda dengarkan dan saksikan podcast-podcast Smart Career lainnya.
dalam podcast Smart Inspiration. Sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.